Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amar Zikra dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Saya dari semester 4 kelas D. Kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Modern. Dan saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Permata dari Mesir, kisah sang yatim yang menjadi cahaya ilmu, yakni Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, bayangkan seorang anak kecil, ia belum mengerti banyak tentang dunia, namun takdir sudah memintanya untuk memikul sebuah ujian berat. Ia kehilangan ayahnya di usia yang sangat belia. Ia hidup dalam kesederhanaan, berstatus yatim, dan seolah memiliki masa depan yang penuh ketidakpastian. Namun, sejarah mencatat bahwa anak yatim ini tidak tenggelam dalam kesedihan. Ia justru bangkit menjadi salah satu pilar keilmuan terbesar dalam sejarah peradaban Islam. Namanya abadi, karyanya dikaji hingga detik ini dari Timur Tengah hingga pelosok Nusantara. Beliau ialah Syekh Syihabuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Muhammad, atau yang lebih kita kenal dengan nama agung Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Hari ini, mari kita berjalan melintasi waktu kembali ke abad ke-16 untuk menelusuri kisah inspiratif dari sang permata ilmu ini. Pada masa kecil, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami lahir pada bulan Rajab tahun 909 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1503 Masehi. Beliau lahir di sebuah desa kecil bernama Mahallah Abi Al-Haytam di wilayah Mesir bagian barat. Dari nama desa kelak gelar Al-Haytami melekat pada namanya. Ujian pertamanya datang sangat cepat. Sang ayah meninggal dunia ketika beliau masih balita. Namun, Allah tidak membiarkan anak ini terlantar. Kakeknya, yang juga seorang ulama bernama Syekh Muhammad, mengambil alih pengasuhannya. Sayangnya, tak berselang lama, sang kakek pun berpulang ke rahmatullah. Dalam kesendiriannya, dua orang ulama besar yang merupakan sahabat ayahnya, yaitu Syekh Syihabuddin Asy-Syanawi dan Syekh Samsuddin bin Abi Al-Hamayil, merasa bertanggung jawab atas anak yatim ini. Mereka membawa Ibnu Hajar kecil ke sebuah tempat di mana cahaya ilmu bersinar terang, yakni tepatnya di Masjid Al-Azhar yang terletak di Kairo, Mesir. Di bawah asuhan mereka yang penuh kasih sayang namun disiplin, kecerdasan Ibnu Hajar mulai terlihat. Di usia yang sangat muda, beliau telah menghafal Al-Quran secara sempurna. Bukan saja sekadar hafal, namun ayat-ayat tersebut meresap ke dalam jiwanya, membentuk fondasi karakter yang sangat luar biasa. Hadirin sekalian, ketika usianya menginjak 14 tahun pada tahun 924 Hijriah, Ibnu Hajar resmi memasuki kawah candra di muka pendidikan Islam, yakni Al-Azhar. Disinilah letak salah satu fase paling menakjubkan dari hidupnya. Ibnu Hajar bukanlah siswa biasa. Ia memiliki rasa lapar akan ilmu yang tidak bisa dipadamkan. Ia belajar dari para ulama besar di zamannya seperti Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, seorang ulama sepuh yang sangat dihormati pada masanya.
Dikisahkan bahwa Ibnu Hajar muda memiliki daya ingat yang luar biasa tajam. Ia tidak hanya belajar ilmu fikih, tetapi juga hadis, tafsir, usul fikih, ilmu kalam, hingga tasawuf. Ia membaca ribuan halaman kitab, mencatatnya, menghafalnya, dan juga mendiskusikannya tanpa kenal lelah, karena kecerdasan dan kekuatan hafalannya yang bagaikan batu karang yang kokoh. Gelar Ibnu Hajar yang secara harfiah berarti anak batu pun disematkan kepadanya. Beliau membuktikan bahwa kemiskinan dan status yatim piatu bukanlah halangan untuk berprestasi. Keterbatasannya justru menjadi bahan bakar yang mengobarkan semangatnya untuk mengubah nasib melalui ilmu pengetahuan. Lalu puncak perjalanan intelektual Imam Ibnu Hajar al-Haytami terjadi ketika beliau memutuskan untuk hijrah ke kota suci Mekah al-Mukarramah. Beliau menetap di sana, di dekat Ka'bah, menghabiskan sisa hidupnya untuk mengabdi pada umat. Di Mekah, majelis ilmunya dihadiri oleh ribuan penuntut ilmu dari berbagai penjuru dunia. Beliau diangkat menjadi mufti atau pemberi fatwa mazhab Syafi'i di Tanah Suci. Setiap masalah agama yang rumit dijawabnya dengan dalil yang kuat, penjelasan yang jernih, dan kebijaksanaan yang sangat mendalam. Dari tangannya yang penuh berkah lahirlah puluhan karya monumental. Karya agungnya yang paling terkenal di bidang fikih ialah Kitab Tuhfat al-Muhtaj. Kitab ini, hadirin sekalian, hingga hari ini menjadi salah satu rujukan utama yang paling otoritatif dalam madhab Syafi'i di seluruh dunia, termasuk di pesantren di Indonesia. Bayangkan, setiap kali santri di negeri ini belajar fikih, mereka turut mendoakan kebaikan bagi sang anak yatim dari desa terpencil di Mesir tersebut. Inilah yang dinamakan amal jariah yang tak pernah putus. Lalu kesimpulan dari apa yang telah saya paparkan, Imam Ibnu Hajar al-Haytami menghembuskan nafas terakhirnya di Mekah pada tahun 974 Hijriah atau 1566 Masehi. Beliau dimakamkan di pemakaman bersejarah Ma'lah, tempat peristirahatan para pahlawan dan kekasih Allah. Hadirin yang berbahagia, kisah Ibnu Hajar al-Haytami bukan sekadar catatan sejarah. Ini adalah sebuah cermin bagi kita semua. Yang pertama, kisahnya mengajarkan bahwa latar belakang keluarga, kondisi ekonomi, dan kehilangan orang tua di masa kecil bukanlah akhir dari dunia. Kedua, dedikasi pada ilmu pengetahuan akan mengangkat derajat seseorang, menembus batas waktu dan tempat. Lalu yang ketiga, warisan terbaik yang bisa ditinggalkan seorang manusia bukanlah harta kekayaan yang akan habis, melainkan karya dan ilmu yang bermanfaat bagi generasi setelahnya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari ketekunan, ketabahan, dan keikhlasan Imam Ibnu Hajar al-Haytami. Mari kita jadikan keterbatasan kita sebagai batu loncatan untuk meraih kemuliaan, bukan sebagai alasan untuk menyerah pada keadaan. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.